Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Bible Everyday, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal yang ke-16. Nah, pasal 16 ini menceritakan tentang Hagar dan Ismail. Nah, ketika Sarah menyadari kalau dia sudah tidak bisa lagi mengandung, tidak bisa lagi hamil, tidak bisa lagi memberikan anak kepada suaminya Abraham. Padahal suaminya ini atau Abraham, Tuhan berjanji kalau dia akan jadi bapa dari segala bangsa, bapa orang percaya. Nah, padahal Sarah ini mandul. Nah, Sarah punya inisiatif untuk mengusulkan seakan-akan ingin membantu Tuhan supaya apa yang Tuhan nubuatkan, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu dapat digenapi. Nah, Sarah dengan pikirannya yang terbatas menyodorkan, memberikan usul kepada Abraham supaya Abraham dapat tidur dengan pembantunya yang bernama Hagar supaya dapat keturunan. Nah, maka respon dari Abraham pun dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Sarai, sehingga Abraham tidur dengan Hagar, sehingga mengandunglah Hagar. Coba kita baca pada ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampirlah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Wah, Sarai memberi usulan seakan-akan ingin membantu Tuhan supaya apa yang dikatakan Tuhan itu dapat tergenapi lewat cara meniduri pembantunya, yaitu Hagar. Nah, singkat cerita, akhirnya Hagar mengandung. Dan kalau kita baca pada ayat yang kelima, lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Nah, akhirnya menjadi kekacauan. Karena pikiran manusia, karena pikiran yang terbatas, ingin menolong Tuhan, akhirnya terjadi kekacauan. Sarah tidak menerima karena Hagar memandang rendah Sarah. Karena Hagar menyadari dia telah mengandung anaknya Abraham. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kesalahan yang dilakukan oleh Sarai, kesalahan yang dilakukan oleh Abraham, itu menjadi gambaran bagi kita. Jangan coba-coba kita untuk seakan-akan menolong Tuhan, begitu. Dengan pikiran kita yang terbatas, seakan-akan kita ingin menolong Tuhan supaya rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, biarlah kita punya pikiran yang murni, pikiran yang daripada Tuhan, tidak menggunakan segala cara. Kita tahu ya, mana yang benar, mana yang salah. Kita telah banyak belajar firman Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, kita tahu. Jangan pernah melakukan seakan-akan kita mau menolong Tuhan, tapi cara kita yang salah. Nah, seperti yang dilakukan oleh Sarai. Dia ingin supaya dapat keturunan dengan memberikan Hagar kepada Abraham. Nah, itu cara yang salah. Percayalah dengan Tuhan, percaya dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji akan menolong kita, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang benar, dengan cara sesuai dengan firman Tuhan. Begitu, jangan kita pakai segala cara. Nah, percayalah pada Tuhan, kalau janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita dengan caranya Tuhan. Bagaimana? Yaitu dengan cara kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitabiah. Jangan pernah putus asa, tetap semangat kalau janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita dengan caranya Tuhan. Jangan pakai cara kita. Haleluya.